Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Hafizni dari kelompok 4. Topik yang kita bahas itu activity login. Metode yang digunakan kita itu RPC atau Remote Procedure Call dengan menggunakan bahasa Python. Yang pertama akan melakukan pemaparan itu tentang activity server yaitu Hildan. Oke, saya Hildan Honopa. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity server di bagian codingannya. Untuk yang pertama di sini kita mengimportkan package yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan 5 package. Yang pertama kita mengimportkan package RCP bagian server. Kemudian yang kedua import datetime, yaitu memasukkan waktu dan tanggal. Kemudian import XML RCP client itu untuk mengimportkan XML RCP bagian klien saja. Setelah itu mengimportkan XML RCP request handler, lalu kita mengimportkan trading. Setelah itu batasi hanya pada page RPC saja supaya tidak ada yang bisa mengakses page lain. Setelah itu buat server dengan host 127.0.0.1 dengan port 12345. Lalu buat data structure dictionary untuk menampung nama data dan kirim data. Kode setelah ini adalah critical section, yaitu menambahkan send data. Tidak boleh terjadi race condition. Siapkan log. Setelah itu buat fungsi bernama send data. Lalu buat critical section dengan dimulai harus di log. Setelah itu buat perulangan. Jika kandidat ada dalam dictionary, maka tambahkan nilai datanya. Jika perulangan sudah selesai, maka critical section berakhir. Jika critical section berakhir, maka harus di-unlock kembali. Perkenalkan, nama Muhammad Dimas Lutfianto, NIM-nya 13011188535. Ingin menjelaskan activity logging dari kelompok 4, topik 2. Saya bagian dari baris 57 hingga 93 di activity server untuk logging. Server register function itu digunakan untuk mendaftarkan sending ke dalam kliennya menjadi send data di dalam server, lalu membuat critical section di log, lalu dimulai untuk query resultnya. Ada total data ini untuk menghitung jumlah kiriman data dari kliennya, lalu persen digunakan untuk menghitung hasil persentase keberhasilan pengiriman data dari klien ke servernya. Ada nama data, kirim datanya, lalu dikali 100. Setelah selesai, critical section berakhir. Setelah itu lognya dirilis untuk melepas log yang tadi. Lalu dev today itu fungsi untuk date time-nya, agar tahu kliennya mengirim pada jam berapa, waktu dan hari apa. Lalu mendaftarkan query result dan today sebagai functionnya. Lalu jalankan server forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Hafizni. Saya melanjutkan pemaparan dari Dimas tentang activity server, dan di sini saya akan memaparkan tentang activity client. Di sini terdapat import XML rpc.client, yaitu digunakan untuk mengimport XML rpc bagian di klien saja. Nah, yang kedua itu import datetime, yaitu untuk memasukkan waktu dan tanggal. Yang ketiga itu kita itu membuat stub proxy untuk klien.
Nah, di sini kita memberikan http://127.0.0.1 dan proksinya 123.45. Nah, yang selanjutnya proxy.sending itu digunakan untuk pemanggilan fungsi pod atau send data yang ada di server. Nah, setelah data terkirim, kita itu mengecek apakah fungsi itu sukses atau tidak. Nah, pada bagian sukses sama dengan proxy.query itu. Lalu selanjutnya itu kita itu pemanggilan datetime. Jadi kita itu bisa melihat tanggal dan waktu dari si server yang tadi gitu. Lalu selanjutnya itu terdapat for in range, yaitu untuk perulangan dan untuk memanggil fungsi-fungsi yang diinginkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan yang kita dapat, remote procedure call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Setelah itu, klien mengirimkan sebuah data kepada server dan server mencatat aktivitas yang dilakukan oleh klien tersebut. Tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC, maka proses ini harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server, dan melakukan proses kemudian selesai. Proses di atas disebut juga dengan stop pada sisi klien. Sedangkan pada sisi server adalah proses menunggu tiap message yang berisi permintaan mengenai prosedur tertentu. Jadi di situ saya Doni Rianta, NIM saya 1301 198494. Terima kasih.